Hai guys, di video kali ini saya akan ngomongin soal altcoin. Apakah ini merupakan waktu yang tepat untuk memilih altcoin? Kita akan lihat daripada chart ini dan ada juga informasi lain mengenai orang-orang yang banyak hold Bitcoin-nya dikeluarkan dari exchange dan ada juga informasi yang lain. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame yang satu harinya. Satu harinya itu cukup bagus ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini, dia kemarin sempat turun ke 15.600, muncul fear di berbagai grup yang saya ikuti, tetapi rupanya hari ini, tadi malam itu bisa langsung naik di jam 7 malam tersebut. Ada candle 4 jam yang cukup besar di sini dan posisi sekarang juga lagi naik. Tiba-tiba langsung ada green dot di sini, langsung ada MACD crossover dan RSI juga uh, berada di atas 50 sekarang, menunjukkan adanya bullishness di jangka pendek ya. Kalau kita lihat untuk time frame satu harinya juga ada green dot. Tadi saya lihat seperti itu. Jadi di sini ya teman-teman, tetapi harus close dengan baik dulu. Jadi belum pasti 100%. Akan ada berita yang muncul nanti malam, ada beberapa berita dan harus ada konfirmasi apakah the Fed bakal pivot, jadi berbalik arah, mulai menurunkan kecepatan penambahan suku bunganya tersebut. Jadi itu yang akan kita lihat nanti malam, berita nanti malam. Dan kalau kita lihat dari indikatornya itu di crossover akan terjadi, dan kalau misalnya hari ini close dengan setidaknya seperti ini saja, itu bisa ada green dot yang bisa membuat Bitcoin cukup bullish ya, mulai bullish. Oke. Untuk Nasdaq sendiri, ini ada chart yang menarik menurut saya, di mana harganya itu telah menembus daripada EMA ribbon ini merupakan semacam kalau misalnya flip ke atas ya, EMA yang lebih pendek dibandingkan dengan yang panjang, maka itu akan mulai menunjukkan bullish. Dan ini kita lihat kalau ini saham itu ada bounce daripada posisi EMA ribbon yang ada di sini. Untuk hari ini dia sekarang masih dalam posisi sideways karena belum buka juga pasar sahamnya tersebut. Untuk DXY, indeks mata uang dolar masih dalam posisi naik seperti ini, ada penurunan karena dan ini berkorelasi dengan apa yang dilakukan oleh Nasdaq dan Bitcoin kemarin ya. Bitcoin dan saham naik, DXY juga turun. Kalau kita lihat ini polanya 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Mungkin ya bisa dibilang ada potensi bahwa ini sudah selesai, bisa saja, tetapi saya tidak menutup kemungkinan dia akan naik lagi ke 109 ya. Dari beberapa analis on-chain yang lain, masih ada kemungkinan bahwa ini adalah scam pump, jadi dibuat naik agar orang-orang merasa ini bullish dulu, padahal ini merupakan exit liquidity dan target kalau misalnya ini beneran scam pump dan habis itu turun, maka harga itu target seperti di video sebelumnya, dia bisa ke harga 15.000. Oke, ini ada beberapa hal yang saya mau sampaikan kepada teman-teman mengenai kebebasan mengenai financial censorship ya. Ini dari Kanye West sendiri. Kita akan dengar apa yang dia bilang ya. Saya akan besarkan volumenya dulu. I went from being a multi-billionaire to not being able to use my Apple Pay. Jadi dia dari bilioner jadi tidak bisa menggunakan Apple Pay-nya. 4 nights ago, I couldn't use my Apple Pay because somehow Adidas was able to legally go in and free Adidas itu dia secara legal itu memfreeze uang dia. my money. And when I see this, I think, well, if this could happen to me, this could happen Dan dia melihat kalau misalnya ini bisa terjadi kepada diri dia, maka to bisa other juga terjadi Americans. dengan orang Amerika And lainnya. for what? Dan untuk apa? You know, this can happen to an American that didn't even steal anything. Dan ini bisa terjadi untuk orang Amerika yang tidak mencuri apapun, That didn't even hurt anyone. yang tidak This could just menyakiti happen to you siapapun. for saying the Ini bisa terjadi kepada orang Amerika yang hanya
mengutarakan pendapatnya saja. wrong idea Pendapat-pendapat yang salah out loud for expressing yourself. untuk mengekspresikan diri kamu sendiri. Mungkin pendapat tersebut tidak sesuai dengan tidak paham dengan negara yang sedang berjalan tersebut ya, dengan apa yang mau dibawakan oleh negara tersebut atau pemerintahan daripada negara tersebut ya, atau pendapat-pendapat kita itu mengoposisi pemerintahan yang ada sekarang itu. Ini menunjukkan bahwa ada financial censorship, kemampuan finansial kita itu, akses kita kepada finansial itu dibatasi, dan ini Bitcoin itu bisa mencegah hal ini memperbaikinya. Jadi ini adalah kasus nyata. Kanye West adalah rapper terkenal. Saya kurang mengikuti, tetapi mungkin teman-teman ada yang suka dan mengikuti dengan dia. Tentu saja dia adalah orang yang sangat influensial sekali, yang pastinya kalau hal ini terus berkelanjutan dan semakin parah, maka akan dibawa ke publik dan dia bisa pada suatu saat bisa mempromosikan Bitcoin ya. Oke, kita akan lihat untuk ini apa yang dari pendapat daripada Brutal BTC. Percaya atau tidak, setiap berita buruk yang kamu dapatkan di bawah harga 16.000 itu di drive atau dipromosikan, didorong oleh perusahaan atau institusi yang menginginkan kamu menjual Bitcoin-nya untuk membiarkan mereka menambah pundi-pundi Bitcoin-nya. Kamu akan melihat ini ada karena dia menemukan adanya hal yang tidak wajar di on-chain ya. Seseorang menaruh order buy ribuan Bitcoin sebelum 2 menit sebelum berita bankrupt-nya Genesis ya, warning. Jadi ini masih warning dan ini langsung diisi langsung sedemikian kala ketika berita tersebut muncul. Dan apa yang dia lakukan? Dia akan membeli ini untuk jangka pendek sampai jangka panjang. And setelah buy order tersebut dipenuhi, mereka pura-pura seperti tidak ada hal yang terjadi dan mereka tidak memiliki rencana untuk memfile for bankruptcy, menyatakan bangkrut, dan market akan pump dari sekarang ya. Tidak semua orang tetapi brutal, maksudnya dia sendiri dapatkan bahwa ini dia melakukan yang namanya insider trading. Jadi kalau kayak begini sih sangat jelas sekali ya, sangat jelas sekali. 2 menit sebelum ada berita tersebut muncul, buy order ribuan Bitcoin itu terjadi. Dan ini adalah salah satu cara institusi untuk membeli Bitcoin kita ya. Jadi dibawa fear dulu dari berita-berita yang muncul, dan dari situ juga mereka bisa mengambil kesempatan ini karena ada yang namanya likuiditas. Oke, kita akan lihat apa yang menjadi analisa daripada dua orang ini mengenai altcoin. Altcoin sekarang dalam posisi di garis support yang sangat penting. Apakah ini waktunya untuk panik, menunggu, atau invest? Apa yang akan kamu pilih? Innya adalah jangan pernah panik. Kalau kita lihat di sini, ini adalah altcoin market cap. Total market cap daripada semua altcoin kecuali Bitcoin berada dalam posisi 451 miliar dolar. Ini merupakan daerah puncak tahun 2018 ya di sini, dan sudah 2 kali kita berada di sini, kita 3 kali setidaknya ya, 3 kali retest daerah sini. Apakah ini kuat untuk menopang altcoin? Kita akan lihat. Dan dari apa yang saya tangkap dari dia itu, dia menunjukkan kalau ini adalah waktu yang tepat ya bagi kita. Kita praktekkan saja DCA saja, tidak usah masuk semuanya. Kita DCA saja, masuk sebagian, itu merupakan waktu yang tepat. Saya beli koin Optimism, dan saya juga akan melihat koin GMX juga. Kalau misalnya dia turun ke koin GMX ini beberapa hari ini cukup kuat di 40 dolaran terus.
Saya akan coba melihat apakah saya bisa menangkap di bawah tersebut ya teman-teman. Oke. Dan dari TechDev sendiri, menurut dia akan ada markup phase di tahun 2023 itu tahun depan kalau misalnya mengikuti fraktal yang ada sekarang ini, di mana fraktal ini menunjukkan posisi fase-fase yang ada yang terjadi pada harga altcoin, total market cap altcoin ya kecuali Bitcoin. Kondisi sekarang adalah kondisi akumulasi sudah berlangsung sejak Juni itu dan sampai sekarang bulan November. Jadi sudah 5 bulan, hampir 6 bulan. Apakah akan terjadi markup untuk tahun depan itu kita tidak tahu, tetapi kita tahu kalau uh, akan ada markup ya, tetapi kita tidak tahu kapan waktu pastinya akan terjadi. Kalau kita lihat seperti ini, pasti ada masa koreksi ke bawah, habis itu proses akumulasi tersebut dan proses markup tersebut yang naik ke atasnya. Mungkinkah 2023 bisa menjadi tahun yang bullish untuk uh, altcoin? Kita akan nantikan ya, dan saya akan update terus mengenai akan hal ini. Banyak orang hold Bitcoin-nya sendiri, mereka melakukan yang namanya self-custody dan mengeluarkannya dari exchange. Hash rate daripada mining Bitcoin itu juga semakin meningkat, yang berarti bahwa security-nya itu menambah. Ini yang merupakan pendapat dari Natalie Brunel yang merupakan salah satu advokat daripada Bitcoin yang menyarankan tentang Bitcoin kepada orang-orang. Dia sangat terinspirasi akan hal ini, bullish secara jangka panjang. Dan Cathy Wood juga dari ARK Invest sekarang sedang membeli Coinbase dan GBTC shares dan dapat dia adalah dia tetap prediksi dia 2030 harga Bitcoin akan ke juta ya. Secara jangka panjang teman-teman bisa beli DCA untuk jangka panjang. Dan ini adalah berita untuk hari ini 23 November adalah tanggal yang sangat penting karena ada FOMC minutes nanti akan ada orang-orang yang berbicara di situ. Kemudian new home sales data penjualan rumah, data penjualan rumah yang terbaru dan ada juga order barang-barang durable per bulan ya. Menurut dia market sudah price in, jadi sudah harganya sudah terjadi untuk kenaikan suku bunga 50 basis point untuk Desember nanti itu sekitar saya lupa apakah awal Desember atau minggu kedua Desember, tetapi kita membutuhkan konfirmasi dulu dari The Fed agar kita tidak mendapatkan rug pull ya teman-teman. Dan Bitcoin juga akan mengikuti market tersebut. Jadi itu saja informasi untuk hari ini. Semoga informasi bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.